menggarisbawahi ya umat Islam khususnya di Malang Raya, mereka ini kelompok-kelompok mereka ini sudah tidak sama dengan PBNU, tidak sama dengan ulama-ulama yang ada khususnya di Jawa Timur. Mereka sudah tidak sama dengan Lirboyo, tidak sama dengan Ploso, tidak sama dengan Sidogiri, tidak sama dengan Dalwah. Hampir semua pondok-pondok yang jadi rujukan kita di Jawa Timur khususnya ataupun seluruh Indonesia, mereka menyelisihi, mereka tidak sama. Lalu apa alirannya mereka? Mereka dalam hal membahas nasab habaib, mereka sama dengan Wahabi. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin dengan alasan katanya menanggapi sebuah video dari Pondok Unik Nusantara yang telah menfitnah aliansi kami yaitu Gumus Maya, yang beberapa hari yang lalu menyatakan sebuah sikap yaitu dengan jelas tidak menolak acara Haul Wali Songo, hanya kami menyampaikan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para ulama, dari para pengasuh pondok pesantren khususnya di Kabupaten Malang, Kecamatan Gondang Legi, Pagelaran sekitarnya, dan itu semuanya sudah ada bukti-buktinya tertulis, tanda tangan dan lain sebagainya, bahkan foto-foto semua ada yang juga ada voice note-nya yang dalam intinya ialah sangat mendukung dan memang sangat mendukung gerakan kami, dan memang semua pondok-pondok pesantren sudah gerah dengan polemik nasab habaib ini. Sebagaimana akhir-akhir ini para petinggi-petinggi NU juga sudah menyatakan sikap dengan tegas bahwasanya orang-orang yang masih mempersoalkan nasab habaib itu perlu dipertanyakan. Mereka itu NU alirannya Ahlussunnah wal Jamaah ataupun bukan. Karena dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyikapi tentang nasab habaib itu mereka tidak sama, mereka malah sama dengan aliran Wahabi ya, yang diambil dari pendapat-pendapat para Wahabi ya. Itu perlu diingat ya, mereka itu sudah mengatasnamakan NU, tetapi pendapatnya khusus dalam hal habaib mereka sama dengan orang-orang Wahabi ya. Itu saya nyatakan itu ya. Dan juga ini mereka sudah mengatakan bahwasannya FPI memboikot. Nggak ada FPI di sini ya, ini aliansi Gumus Maya. Kalau nulis yang benar, kalau ngomong yang benar, katanya Ustadz, katanya Pondok Unik Nusantara menjaga NKRI, menjaga Bhinneka, menjaga Pancasila, tapi omongannya dari tulisannya semua tidak mencerminkan sama sekali ya. Bil khusus ini Ustadz Ubaidillah Aminullah, Ubaid Aminullah, dan Mujib ya, yang hanya koar-koar nggak karu-karuan itu ya. Kenapa kami menolak ceramah tentang nasab ya? Lihatlah para ulama-ulama, kalian menghargai ulama apa enggak? Menghargai PBNU apa enggak? Menghargai NU enggak? Ya. Di Malang ada Kiai Marzuki Mustamar, menghargai enggak? Di PBNU ada Kiai Miftahul Akhyar, kalian tidak menghargai. Ada Kiai Said Agil Sirot, tidak menghargai. Pondok Ploso, Pondok Lirboyo, Pondok Sidogiri, kalian sudah tidak ada menghargai semuanya itu. Lalu kalian ini siapa? Ya. Ingin berbicara tentang nasab habaib, ingin membatalkan, itu ada ranahnya ya. Ada tempatnya kalau kalian mengerti ya. Kalau memang tesis, diuji dulu tesisnya. Mau diuji tesisnya malah kabur. Jajak debat kabur dengan alasan yang tidak masuk akal. Kalau tesis itu siapapun yang ingin menguji harus diterima. Kok seenaknya meminta RA yang hadir? Kalau memang menggugat RA, datang ke kantornya. Ya kalian tuh punya akal apa enggak? Dikira kita ini enggak punya akal oleh kalian. Dikira bodoh-bodoh semua. Yang bodoh-bodoh hanya pengikut kalian saja, hanya segelintir.
Kalian hanya ramai di media karena kalian mempunyai media. Jadi kami melarang, meminta, bukan bukan melarang, meminta. Andai kan kalian masih membahas tidak apa-apa. Ya. Itu tandanya kalian tidak punya akhlak. Kalian tidak menghormati ulama-ulama yang sudah bertanda tangan, yang sudah sepakat. Semakin jatuh kalian. Apa yang kalian harapkan di Kota Malang? Kalau kalian tidak sebagai tamu tidak menghormati ulama-ulama yang ada di Malang. Ulama-ulama yang di Malang ini masih sahih, semuanya menyatakan nasab habaib itu sahih karena mengikuti ulama-ulama yang muktabar. Kalian kok mau menginjak-injak? Kalau memang ingin menguji tesis, ayo di ranah ilmiah kita datangkan pakar-pakarnya kalau mau kalian. Kalau berani, saya yang akan membiayai siapapun pakar yang akan didatangkan dari luar negeri. Monggo. Mengatakan membatasi ceramah, membatasi ruang ilmiah. Ya kalau ilmiahnya itu betul. Kalau ilmiah yang belum betul, belum matang, bahkan menyelisih ulama, ya perlu ada sebuah kajian dulu dengan para ulama. Yang nomor 2, ingin meluruskan sejarah. Mungkin yang dimaksud para habaib, khususnya Habib Lutfi, telah melencengkan sejarah, telah memalsukan kuburan. Ya kenapa harus ngomong di media? Kenapa harus ngomong di publik? Kan itu sudah ada ranahnya. Kalau memang ada pelanggaran, laporkan pada pihak yang berwajib, diproses hukum. Kalian kira kita nggak ngerti, nggak paham tentang itu ya? Mau meluruskan sejarah, tes DNA lagi. Tes DNA itu yang kalian ikuti siapa? Ulama siapa? Ulama fikih mengatakan apa? Kan dalam fikih sudah jelas, sudah sepakat, sudah mujma' alaih, ya. Sudah jumhur bahwasanya DNA untuk nasab yang jauh itu diharamkan dengan beberapa alasan. Itu yang sudah dikaji itu. Kenapa kalian memaksa? Lalu kalian tuh mengikuti siapa? Kalau tidak hanya mengikuti hawa nafsu kalian. Bahkan dari Naat sendiri, dari Kiai Hanan, Kiai Ali Badri, mundur dari kalian, dari golongan kalian karena kalian memaksa untuk tes DNA. Karena beliau-beliau juga tahu tes DNA-nya pasti berbeda-beda. Itu akan menimbulkan fitnah yang baru. Coba apalagi yang akan kalian terangkan? Apa yang kalian anggap salah dalam pergerakan kami? Kalian katakan habaib banyak doktrin yang mana? Kalau ada kesalahan ya bilang itu salah, manusiawi. Kalau tentang ilmu-ilmu yang disampaikan, tentang hadis-hadis, itu kalian anggap doktrin, ya kalian yang saja yang nggak ngerti, kalian nggak ngaji ya. Yang disampaikan itu semua ilmu, nggak ada narasi kebencian apa-apa. Kalau yang kalian permasalahkan Habib Bahar, Habib Rizik, iya kalian permasalahkan beliau berdua, jangan pukul rata semuanya habaib sampai membatalkan nasabnya. Kan itu kalian nggak ada akalnya kalau seperti itu. Itu sudah tentang pembahasan yang kami minta tidak usah bahas hal itu karena semuanya sudah tidak sesuai baik secara ilmu agama ataupun juga ilmu undang-undang di negara kita. Sekarang untuk pergerakan kami, apanya yang salah? Kami sudah memberi tembusan-tembusan dari pihak-pihak yang berwajib, dan itu pun aspirasi yang kami sampaikan. Menyampaikan aspirasi itu dengan tertulis, dengan sebuah aliansi, apakah itu salah? Jangan seenaknya memfitnah, memprovokasi sana sini.
Kalau memang kalian tidak percaya, monggo ke kiai siapa yang ada di tanda tangan situ, yang menurut kalian ada hal yang kami sampaikan, apakah itu pemaksaan, apakah itu kami menyampaikan hal yang tidak sesama dengan yang tertulis. Coba kiai mana yang sudah ada di tanda tangan itu. Semua itu kita sodorkan, suruh baca, kita minta saran, kita tidak memaksa. Kalau memang tidak setuju ya tidak usah. Tapi semua 100% semua setuju dengan perkataan kami. Walaupun ada 1-2 pondok pesantren yang tidak mau tanda tangan karena ada sebuah kebijakan. Pada intinya semua beliau-beliau sangat mendukung pergerakan kami. Kalau tidak percaya, mari kita, siapa kiai yang mengatakan pada kalian bahwasannya ditipu, bahwasannya dipaksa ataupun tidak mendukung yang sudah ada tanda tangannya? Ayo, jangan cuma memframing fitnahan terus seperti itu. Kita adu data dengan data. Ini kalau bukan masalah umat, kalau bukan masalah menjaga zuriyah Nabi, ngapain saya ikut-ikut? Gak ada untungnya. Apalagi ada yang mengatakan aliansi ini adalah bentukannya, suruhannya para habaib. Kalian jangan asal bicara, wong di sini kita minta bantuan sama habaib, juga habaibnya mohon maaf. Kami tidak menyuruh dan kami tidak melarang, kata beliau. Tapi kalau kalian itu bergerak atas nama hati nurani kalian, monggo, terima kasih. Gak ada bantuan apa-apa dari beliau. Kalau kalian memfitnah sedemikian rupa, apalagi menyatakan FPI, gak ada hubungannya dengan FPI. Walaupun kita simpatisan dari FPI. Bahkan kiai-kiai mengatakan siapa lagi yang berani atau mau bertindak atau peduli dengan masalah seperti ini untuk meluruskan selain orang-orang yang memang senada dengan FPI. Mungkin yang lain senada, cuma mereka diam saja menunggu siapa yang mau bergerak. Semua menyatakan seperti itu. Kiai-kiai sepuh ya, itu berharap beberapa hari apakah tidak ada yang mau menyampaikan aspirasi. Setelah kami datangi, beliau luar biasa berterima kasih atas adanya aliansi ini. Lalu siapa? Ini di Malang, di Kabupaten Malang. Kami yang menghadiri, kami yang sowan, kami yang silaturahim pada pondok-pondok pesantren. Kenapa kalian hanya bisa memframing seperti itu? Atas nama ustadz, atas nama Trah Wali Songo kalian seperti itu. Itu kan menjatuhkan nama baik kalian. Bahkan Wali Songo sendiri tidak mengharapkan seperti kalian. Banyak hal-hal yang sebenarnya sangat di luar akal ya. Yang perlu garis bawahi ya umat Islam khususnya di Malang Raya, mereka ini, kelompok-kelompok mereka ini sudah tidak sama dengan PBNU, tidak sama dengan ulama-ulama yang ada khususnya di Jawa Timur. Mereka sudah tidak sama dengan Lirboyo, tidak sama dengan Ploso, tidak sama dengan Sidogiri, tidak sama dengan Dalwah. Hampir semua pondok-pondok yang jadi rujukan kita di Jawa Timur khususnya ataupun seluruh Indonesia, mereka menyelisihi, mereka tidak sama. Lalu apa alirannya mereka? Mereka dalam hal membahas nasab habaib, mereka sama dengan Wahabi ya, itu saja. Walaupun mereka amaliyah yang lain masih seperti aswaja, seperti orang NU, tapi dalam bab mereka membatalkan, mencaci maki habaib dzurriyyah Nabi, mereka sama dengan Wahabi. Termasuk ini yang membuat channel ini dari Pondok Unik Nusantara, semua dalam channel-channel ikuti kalau tidak percaya. Membawa Al-Quran, membawa hadis, akhirnya mereka memframing kejelekan untuk para habaib. Inilah yang saya maksudkan, mereka dalam hal ini sama dengan orang-orang Wahabi. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.